Untuk selanjutnya, kita akan pelajari bagaimana cara membuat program yang bisa membuka window kedua. Jadi tidak hanya satu window. Ini sudah ada sampelnya, sederhana saja ya, yang penting berfungsi. Ini kalau diklik akan ada window yang lain yang terbuka. Nah, seperti ini. Ini bagaimana cara kita memprogramnya. Ini kalau diklik dia tidak aktif, kalau ini ditutup baru, nah ini aktif lagi. Kita manfaatkan saja aplikasi sebelumnya atau proyek sebelumnya. Jadi ini kita copy, kemudian kita pakai untuk mempelajari bagaimana cara memprogram agar kita punya beberapa Windows yang terbuka atau multi-stage. Jadi ini kita tutup dulu, close all project, kemudian kita masuk ke file manager, mengkopinya. Project kita tadi, ini kita copy saja. Kita copy, kemudian kita pastekan di situ juga. Nah, ini sudah ada copy dari menu Bulldown. Sekarang kita buka di NetBeans, kemudian kita refactor. Kita open project itu. Yang ada kopinya ini, open. Sekarang bukan menu Bulldown lagi, tapi sekarang kita beri nama misalnya multi stage. Rename ya, foldernya juga kita rename ya. Terus untuk membuat window kedua tentu kita harus membuatnya dari sini ya kan. Kita bisa klik kanan ini package-nya ini, kemudian new, tapi kita pilih order. Kita akan buat form kosong, fxml kosong. Jadi ini ke JavaFX, kemudian empty fxml. Next. Terus ini kita beri nama misalnya window tanpa S ya, kedua. Next. Terus ini pada kontrolnya juga kita buat biar menjadi template. Kemudian next, kita finish. Nah, yang di window kedua ini hanya ada button untuk menutup saja. Jadi ini kita open dengan scene builder. Kemudian kita beri button. Ya, ini buttonnya digunakan untuk menutup. Di kontrolnya sudah ada ini kontrolnya, tetapi di X-nya kode sini, ini kita beri nama button tutup misalnya. Kemudian on X-nya karena belum disiapkan ya biarkan saja kosong. Terus ini kita keluar tapi kita simpan. Nah, untuk memfungsikan tombol, bukan tombol ya, tombol kan yang di kedua. Yang pertama kita akan kaitkan dengan item login misalnya. Jadi ini harus kita buatkan void-nya di controller. Nah, kita perlu mengimport. Apa saja yang harus diimport bisa dilihat di deskripsi. Di salin saja, ditempel begitu ya. Main salin tempel, kalau ada yang double ya nanti bisa dihapus. Kita salin kemudian ditempel di sini. Nah, sudah.
Nanti kalau ada yang double, ya kita hapus. Biarkan saja untuk sementara seperti itu. Kemudian untuk tombol loginnya, ini kan tidak hanya sekedar seperti yang sudah gitu membuat tulisan klik login itu ya. Nah, ini kita jadikan komentar saja. Ya, begini. Nah, ini yang mau kita beri kode-kode untuk membuka window yang kedua. Membuka window kedua ini ya. Ini juga bisa salin tempel, tetapi nanti harus kita sesuaikan dengan nama-nama yang kita pakai. Ada di deskripsi juga ya, tapi di kelompok yang kedua. Ini kita hati-hati ya, jangan sampai lewat. Ya, kita salin dari deskripsi. Kemudian kita tempelkan di sini. Ya, itu sudah ada merah-merahnya. Ini yang harus kita sesuaikan. Jadi ini kita sesuaikan dengan controllernya. Kalau ini kita sesuaikan dengan fxml-nya. Suka-suka kita ya. Tadi saya beri nama window kedua. Jadi kalau controller ya tambah aja window kedua controller. Ini saya hapus. Window kedua controller. Hati-hati, tidak boleh salah. Harus persis. Terus ini juga hanya window kedua, harus persis juga karena nama. Terus ini ada merah-merahnya, berarti ini kita alt enter. Ada apakah di situ? Nah, ini ada keterangan kalau harus add terus. Ya, jadi memang harus melempar eksepsi. Jadi di sininya ini harus ada tambahan throw exception. THRO with terus exception, seperti itu. Juga ada di deskripsi ini ya, kalau mau disalin tambah, tapi sesuaikan nama void-nya. Oke, sudah tidak ada merah-merahnya. Kemudian kita harus ke Windows yang kedua untuk menutup. Kita bisa copy ini saja. Ini kita copy untuk ditempelkan di button di window yang kedua. Ini kita copy. Ctrl C. Kemudian kita masuk di kontrol yang kedua. Ini simpan dulu. Sini yang kedua. Double klik. Tapi nanti kita sesuaikan nama-namanya. Jadi ini kita taruh di sini. Ya, ada informasi ini ya, import classes ya. Langsung diimport itu ya. Oke, sudah masuk di situ. Ini yang tidak cocok ya. Ini yang harus kita sesuaikan. Ada merah-merahnya. Karena bukan dari menu, tapi ini dari button tutup. Nah, begini. Button tutupnya harus kita beri tag fxml. Button private button, objeknya button tutup. Nah, begini. Oke, ini karena buttonnya belum di add, kita alt enter. Alt enter, klik. Ya, sudah masuk. Ini sudah masuk. Oke. Jadi nanti kalau diklik button tutupnya akan menutup.
state itu. Oke, sekarang kita kembali ke controller pada window yang pertama. Kita periksa lagi pada bagian login, harusnya membuka window yang kedua. Oh ya, ini sudah buka window yang kedua, ada show ya, tapi ini masih ada sisa yang pertama, jadi ini harusnya di atasnya. Taruh X, kemudian kita taruh sebelumnya di sini. Tadi kan jadi komentar, dia nggak jadi komentar. Oke, begitu. Kemudian ini window kedua controller sudah sama persis belum? Sudah sama. Terus ini fxml-nya ini kita koreksi lagi, ini harusnya window kedua, W-nya juga besar ini. W-nya besar. Oke, terus C-nya ini masih merah lagi. Alt Enter. Ya. Oke, sudah semuanya. Kalau sudah semuanya, kita kaitkan dengan tombol tutup. Jadi kita masuk ke window yang kedua ini. Ini kita buka, tadi kan baru dibuat tapi belum ada on action-nya. Ini kaitkan dengan ya button close. Tapi ini harus yakin kalau dia sudah di controller yang kedua. Kedua ya, sudah kedua, berarti ini sudah benar. Ini kemudian kita keluar dan kita simpan. Sekarang kita run clean and build. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada error, kemudian kita run. Oke, sudah bisa. Terus ini kita login. Ya nggak cocok ya, tapi kan kita sudah bisa membuka window yang kedua seperti ini. Ini kalau diklik tidak aktif. Mudah-mudahan ini kalau di close juga benar, close. Nah, kembali ke situ. Jadi begitu cara kita membuat program agar bisa membuka window yang kedua.